Sauna dan suami tak tahu lagi harus berbuat apa karena semuanya berbenturan dengan dana. Mereka pun harus memilih. Abdul Halid terpaksa bekerja berat, pergi pagi, pulang malam. Tetap saja pendapatannya hanya pas-pasan makan satu hari. Sebenarnya Sauna juga ingin bekerja membantu suaminya mencari nafkah, namun dia tak bisa meninggalkan Dahlia. Kini mereka hanya pasrah pada nasib. Karena makanan karena kita ada kekurangan kan. Beli itu beli ini kan kita ada duit kan. Ada juga yang tidak makan satu hari. Ada sampai satu hari ini kan. Biasanya 3 kan cuma 2 kali kan. Karena keadaan ekonomi mereka, Sauna dan suaminya hanya pasrah menghadapi kondisi Dahlia yang mengalami gizi buruk. Anak mereka ini beratnya pun hanya 8 kg, padahal seharusnya sekitar 15 kg untuk anak seusianya. Sauna dan suami tak tahu lagi harus berbuat apa karena semuanya berbenturan dengan dana. Mereka pun harus memilih antara biaya Dahlia untuk berobat dan biaya untuk makan anak-anaknya yang lain. Itulah nak pergi tu nak duit kan. Duit detik mana nak pergi. Talak lah. Di dokter tuh biayanya terlalu besar. Jadi kita nih dananya tidak ada kan apa boleh buat pedang takdir Tuhan kan. Ya, karena kita tidak ada biaya kan. Sebenarnya kondisi Dahlia bisa lebih baik jika dirawat dengan gizi tercukupi. Sayang keluarganya nyaris tak punya harapan untuk mewujudkan perawatan seperti yang dibutuhkan. Dahlia hanyalah salah satu anak dari sekian banyak anak yang menderita gizi buruk di negeri ini. Bahkan tidak sedikit pula anak-anak di negeri ini yang menderita busung lapar. Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sedikitnya terdapat 710 balita menderita gizi buruk. Bahkan 3 diantaranya diindikasikan sudah menderita busung lapar. Salah satu dari anak tersebut adalah Muhammad Safi'i. Safi'i yang merupakan anak seorang buruh tani ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutrisno Rembang karena Safi'i diindikasikan menderita busung lapar. Awal dia masuk kebetulan saya sendiri yang terima. Jadi pada pasien ini diketemukan dengan perut yang membuncit karena kemungkinan dia sudah tidak makan atau tidak bisa diberikan makanan sudah 4 hari dan diikuti dengan tidak buang air besar juga. Senasib dengan Safi'i, Yuniati anak pasangan Radmin dan Maimunah juga menderita busung lapar. Meski telah berusia 3 tahun, namun berat badan Yuniati hanya 5 kg. Namun Yuniati terpaksa dibawa pulang dari rumah sakit karena kedua orang tuanya tak mampu lagi membiayai pengobatannya. Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah. Sehingga tak heran banyak anak dari daerah ini yang menderita busung lapar. Tapi bukan hanya di daerah miskin dan terpencil busung lapar muncul.
Bahkan di kota besar pun ada anak-anak kekurangan gizi.